Kayak gini lu bilang bagus, well, nggak salah. Jujutsu Kaisen Season 3, Episode 4, The Culling Game. Akhirnya sampai di mana kita melihat Maki Zenin melakukan apa yang Uchiha lakukan. Banyak orang memuji episode ini, banyak orang mengagumi episode ini, banyak orang bilang, ini kan ada referensinya, ini kan ada referensinya. Tapi menurut gua, episode ini, menurut gue pribadi, menurut opini gue pribadi, menurut kepercayaan saya, kalau tidak setuju tersuka-suka Anda. Tidak perlu sampai ngancurin karir saya dong. Baper amat, kurang. Kenapa bisa begitu? Dan kok lu pengen sok beda banget sih, No? JJK Season 3 The Culling Game, sampai di mana Maki Zein akhirnya ngebantai-bantain keluarganya sendiri, satu klannya, dan di manga ini epic banget walaupun gambar GG tapi storytellingnya setidaknya menurut gua sangat-sangat luar biasa menarik. Disclaimer, gue bukan fans JJK, gue baca manganya juga skip dan kayak skimming gitu. Ada beberapa part yang sangat membosankan, ada beberapa part yang kayak buset dah, gue lu gak suka masih ngikutin. No, apa sih lu kayak anak kecil anjir? Suka-suka orang dewasa lah, mau ngikutin apa yang dia gak suka, mau ikutin apa yang dia suka. Gue udah berlangganan, nanggung amat kalau gak baca. Boruto sampai sekarang juga masih gue bacain kok, tenang aja Pe. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana si Maki ini akhirnya menghadapi keluarganya sendiri. Maki ini sendiri di JJK sudah disiapkan menjadi sosok yang memang serba disadvantage. Walaupun dari keluarga The Big Three, tapi dia ini tuh energi kutukannya tuh kayak secuil, kayak 0,000001 gitu. Bahkan saking kecilnya dia tidak bisa mendeteksi keadaan curse sampai harus pakai kacamata. Tanpa kacamata itu Maki tidak bisa ngelihat curse-nya ada di mana. Dan tentu saja Maki mesti pakai tools curse biar bisa ngelawan para curse dan mungkin para sorcerers itu sendiri. Makanya ini masih banyak gak paham. Lagi-lagi fans JJK pada malas baca. Kenapa Maki nggak langsung jadi Toji? Karena Maki itu bukan Toji. Toji itu bener-bener nggak ada energi kutukan. Maki masih ada tapi dikit. Sampai akhirnya di episode baru dia dapat Heavenly Restricted Body, yang dimana ya akhirnya curse energi dia habis, disedot semua sama Mai. Nah, di episode terbaru ini kalian akan mendapatkan banyak banget action. Bodoh kalau gue bilang secara visual sangat-sangat jelek. Nyatanya bagus banget. Bahkan waktu Maki diseret dan kelihatan darahnya itu shoot panjang sama Mai, itu keren banget. Terus bagaimana Mai lawan Kukuru Unit? Anjir, baru sadar gue namanya Kukuruyuk, yang sangat-sangat action pack, full bloodlust, bloodbath, sangat-sangat Quentin Tarantino, karena jelas-jelas referensinya itu ke Kill Bill. Buat kalian yang belum nonton Kill Bill, buruan nonton, itu film bagus. Dan di sini bener-bener bahkan bisa gue bilang homage gitu loh. Mirip banget sama Kill Bill, bagaimana Mai ngebantai Kukuru Unit, yang dimana bahkan dulu Mai adalah bagian dari Kukuru Unit, yang dimana Kukuru Unit adalah special unit mungkin bisa dibilang, yang dimana semua yang gak punya kutukan ngumpul di situ, terus martial art training lah. Nah, Maki dulu di situ sebelum dia join ke Jujutsu High. Sumpah keren banget, sumpah epic banget pertarungannya. Walaupun gua mulai merasa aneh di situ, gua mulai merasa ada adegan-adegan yang nyebelin, tapi ya udahlah. Aura farming nu tiba-tiba jalan begini ngek. Lu lihat gak sih? Tapi epic parah, bagus banget. Keren banget. Lalu lawan Hey Unit tapi nggak pakai Naoya, ada si Ranta, lalu Jinichi sama Chojuro, unit terkuat dari Zein Clan itu sendiri. Dan ya lagi-lagi di situ aura farming, lebih tepatnya Jinichi ya mau ada aura farming sama Maki tapi kalah aura, yang menurut gue juga keren banget. Tapi lagi-lagi gara-gara ada kejanggalan, gara-gara ada keanehan, jadi meme tuh di internet. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamori Aristoteles, thank you Singamori Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Tapi sebenarnya ya, menurut gue bisa belain ini tuh bukan masalah dia aura farming atau apa. Dia tuh kan mesti kayak ngumpulin energi atau semacam ngecharge ya buat ultimate skillnya buat matiin Maki. Jadi agak mesti lambat dan nggak langsung digebugin gitu, nggak langsung kayak kalau di PS tuh kalau lu main nggak yang serangan-serangan light tak tapi mesti yang kayak wuut gitu loh. Tapi ya keburu jadi meme. Lalu disitu dapat Naoya versus Maki dan akhirnya ibunya Maki bantu bunuh Naoya. Loh, dari tadi lu bilang epic, bagus visualnya dan lain-lain. Kenapa lu bilang kurang? Kenapa lu bilang nggak oke? Kenapa
Kenapa lu bilang kayak nggak cocok buat lu? Karena gua baca manganya, dan apa yang terjadi pada satu episode ini adalah keterburu-buruan. Oke, sekali lagi ya, preferensi gua bukan berarti preferensi lu semua. Lu mungkin emang lebih suka sama yang berantem-berantem epic, tonjok-tonjokan gitu kan, terus aura farming, makinya jalan nge-sliding, terus tahu-tahu udah jadi pala, terus tahu-tahu gayanya begini, terus tahu-tahu kalah, terus tahu-tahu ditonjok. Buat gua oke-oke aja, toh emang itu yang disajikan sama Mappa di beberapa episode JJK. Walaupun menurut gue JJK Season 1 masih lebih powerful dalam menyajikan berantem-berantem dan aura farming ini yang masih menyelipkan emosi. Dan inilah yang sangat kurang dari episode yang harusnya penuh dengan emosi, in my opinion. Episode ini adalah episode untuk pertama kalinya Maki dan Mai itu kita lihat secara real time, bukan past, secara kekinian itu punya interaksi kakak adik yang seharusnya. Di episode-episode sebelumnya kita bisa lihat Mai dan Maki ini bener-bener punya love-hate relationship yang bahkan mereka nggak bisa obrolin antara keduanya. Di sini Maki kehilangan saudara satu-satunya yang pengen dia lindungin, yang dimana dia punya misi, dia punya idealisme untuk bikin Zain Clan itu tempat yang aman buat adiknya Mai. Tapi yang terjadi, adiknya mesti berkorban untuk ngebuat Maki ngehancurin Zain Clan. Ini menurut gua harusnya jadi emotional roller coaster yang bisa kerasa banget di manga, tapi di episode ini perasaannya jauh berbeda. Lagi-lagi tujuannya sama, aksinya sama, plotnya sama, tapi emosi yang dihadirkan di sini adalah Maki aura farming, Maki jadi chat, Maki jadi Toji, bukan Maki jadi Maki yang baru. Iyalah bang, kalau misalnya Maki jadi emotionless, di manga juga gitu kali bang, dia emotionless, dia nggak ada senyum, nggak ada marah, nggak ada nangis, dia bener-bener kaku, dia bener-bener kayak robot. Bahkan kan ada quote yang terkenal gitu kan, apa lu nggak punya hati, dikatain sama Naoya kan. Terus Maki balas, udah diambil sama dia, udah dibawa pergi juga sama dia, maksudnya Mai kan. Yes, gue paham akan hal itu, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngerasain kepedihannya, kita nggak bisa ngerasain conflicted hatinya, kita nggak bisa ngerasain kekacauan, kekecewaan, kemarahan yang sebenarnya terjadi dengan aksi-aksi dari Maki itu sendiri di episode ini. Contoh waktu lawan Kukuru, walaupun memang bener-bener keren dan referensi dari Bill Gates, tapi bener-bener background musiknya tuh kayak seru, fun, kayak enjoy the moment, kayak gua jadi pembunuh yang keren nih. Bahkan waktu lawan Naoya, menurut gua bener-bener kayak apa ya, pengen ngasih tahu kalau wah akhirnya revenge, akhirnya gue bisa balas dendam, which is okay. Bahkan jatuh jadi ketawa gitu waktu ketika si Baki nonjok gitu, itu gue juga ketawa gitu sampai diulang 3 kali. Dan bahkan keren ya direkturnya, yaitu ngebuat tiba-tiba jadi freeze frame, yang dimana itu terjadi karena kenapa teman-teman kalau kalian sadar, yes karena si Naoya punya jurus yang dimana lu mesti ngikutin frame-nya. Kalau misalnya lu gagal, lu akan ke pause 1 detik, which is terjadi karena akibatnya si Maki berhasil nonjok si Naoya dan dua-duanya jadi nge-freeze. Jadi nggak hanya komedi tapi juga lore akurat dari sesuai curse tekniknya si Naoya. Tapi sekali lagi sangat-sangat diburu-buruin, sangat-sangat di-packing jadi 1 episode. Gue yakin kalau lu fans JJK yang baca manganya, lu pengen ini jadi 2 atau 3 episode, lebih diperdalam lagi bagaimana Mai dan Maki terpisah, lebih diperlihatkan bagaimana Maki itu sekarang udah heavenly retracted body-nya tuh keluar gimana, bukan tiba-tiba jadi kayak terbayang jadi Toji. Ya memang di manga juga dilihatin seperti Toji, tapi kayak cuman deg-deg gitu loh. Bahkan ada satu hal yang menurut gue sangat dibikin berbeda dan sangat menjadi berubah secara perasaan dan esensi waktu lawan Naoya. Jadi waktu Maki begini nih, itu tuh stance sumo yang dijelasin di manga, yang dimana mungkin banyak yang belum tahu, mungkin banyak yang udah tahu juga kalau sumo itu lapangannya dan prakteknya itu nggak boleh dilakuin sama cewek, dan Maki adalah cewek. Problem paling besar Zain Clan di permasalahan sama Maki adalah misoginis, di mana banyak orang di situ gak respect sama woman, dan kejadian woman itu bener-bener second class citizen, gak bakal sukses, gak bakal gimana, pokoknya lu mesti cowok. Bahkan bapaknya Maki dan Mai itu jadi gagal hanya karena mereka ngelahirin kembar 2 cewek. Dianggap gagal, dianggap lu punya sperma jelek, dianggap lu punya fate, punya lore, punya legacy itu kacau, makanya lu gak bakal jadi head of Zain Clan. Itu adalah rage bait kalau bahasa gua untuk ke si Naoya. Bahkan Naoya ngerti kan tadinya mau mukul sampai akhirnya dia muter dan dia kena rage bait. Akhirnya si Maki tahu dari belakang, jeder, kalahlah Naoya yang udah kena rage bait. Jadi apa poinnya no? Terburu-buru yang menurut gua harusnya bisa lebih banyak episode. Karena keterburu-buruan ini, emosi yang harusnya kita bisa rasakan, kesedihan, kepainfulan, dan conflicted. Lu tau gak sih ada conflicted? Lu ngebunuhin keluarga lu sendiri, adek lu meninggal dan minta request untuk lu bunuhin keluarga lu sendiri. Lu punya idealisme untuk ngebuat keluarga ini jadi aman buat adik lu, tapi meanwhile adek lu minta untuk abisin semua. Karena itu emosi yang kalau lu baca manga tuh bakal seru banget. Tapi di sini gue nggak bilang nggak seru, cuman lebih kelihatan aura farming, fight battle, kaku Maki yang keren secara visual. Tapi menurut gue
menciut secara emosional. Dan kalau lu bilang, lu so beda, lu pengen beda sendiri kan segala macam. Enggak, gue kalau beda sendiri gue harusnya bilang 100 meter itu jelek. Terus gue bilang apa lagi, One Punch Man season 3 tuh bagus banget tuh. Kalau gue mau beda sendiri tuh jangan nanggung. Harusnya gue cari hal yang bener-bener bakal membuat satu dunia tuh nggak setuju sama gue gitu loh. Gue cuman menjadi jujur akan diri gue sendiri. Ini kejujuran gue, ini apa yang gue rasakan, ini apa yang gue lihat, dan gue sampaikan. Dan terserah lu mau setuju apa enggak. Kebetulan ini anime yang dimana opini gue terserah mau lu dengerin apa enggak. Ya di sini gue pengen cari teman aja. Lu pada setuju nggak sama gue, atau lu pada malah nggak setuju, atau menurut lu ini epic banget. Ini kan kalau misalnya ini jelek, kenapa ratingnya paling bagus bang? Ya lah, rating mah kayak lu tau lah, dia kan bisa dimanipulasi, dan bahkan bisa kayak banyak orang yang emang cuma peduli sama fight scene. Ini yang gue bilang, ini yang poin kalau misalnya nontonin video-video gue sebelum tentang JJK, ini yang gue bilang, fans JJK itu udah terlalu banyak orang yang peduli sama fight scene-nya, sama berantemnya aja. Lore di belakangnya itu nggak peduli, emosi di belakangnya itu ya udah ntar aja. Sehingga episode 3 JJK yang menurut gua sangat bagus karena dijelaskan dengan lebih baik daripada manganya, itu jadi jelek ratingnya. Dan sekarang karena banyak berantemnya, karena banyak aura farmingnya, dibikin jadi lebih bagus. Dan menurut gua ya sayang banget ke depannya anime itu hanya dinilai dari aura farming, bukan dari ceritanya juga. Tapi ya semenjak makin rame ya kayaknya makin gitu sih yang banyak. Ya gimana menurut kalian? Tapi sekali lagi, gua ngomongin secara the whole episode, visualnya bagus. Oh ya, by the way, kalau kalian tahu kayak emang harus manga akurat dan lain-lain. Enggak, gue bukan orang yang apa-apa mesti manga akurat dan lain-lain. Gue orang yang terbuka akan interpretasi. Bahkan kalau kalian tahu, Reze Arc itu sangat-sangat tidak manga akurat. Tapi gue menilai bagaimana sutradara itu menginterpretasikan chapter tersebut, manga tersebut. Bisa jadi cocok, bisa jadi enggak, bisa jadi agak-agak. Dan di sini, menurut gue, interpretasi sutradara itu adalah interpretasi schedule production. Yang dimana mesti dibikin, oke, dipadetin aja deh buat season ini, arc Zain Clan ini. Dan di situ bisa gue nilai kurang. Ya, jadi gue bukan orang yang apa-apa mesti kayak manga persis dan lain-lain. Enggak. Silakan interpretasikan. Jadi bagus nggak masalahnya? Itu. Tapi itu pendapat gue. Kalau menurut kalian bagaimana? Ada punya kritik juga boleh di kolom komentar di bawah. Oh, by the way, kalau misalnya tadi kalian bilang, lu mah pengen beda sendiri, lu mah selalu pengen jadi yang beda, biar rame dan segala macam. Enggak bro, gue udah banyak video-video gue menjadi beda tapi viewersnya nggak gede, dan ya udah, karena gue nggak nyari itu. I love doing this, I love making a commentary things. Dan di Jepang, episode ini juga dikomentari oleh beberapa fans JJK yang kurang lebih punya opini yang sama kayak gue. The newest JJK episode is facing heavy backlash in Japan. Yang ngasih tahu aja ini mah gue, terserah kalian mau manfaatkan informasinya bagaimana. Tapi menurut gue ya good for you kalau misalnya itu bagus dan enjoyable buat lu. Buat gue, kalau gue mau matiin pala gue dan gak peduli apa yang terjadi di manga, menurut gue esensinya sangat bagus. Tapi secara emosional bener-bener kayak sayang banget. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel klik tombol like atau tombol subscribe. Dan komentar untuk hari ini datang dari video JJK juga, yang gue ngejelasin kenapa gue suka episode 3 tapi banyak orang yang gak suka episode 3. Komentar datang dari GGGGGWP. Ini fans JJK bisa masuk bahan skripsi soal short attention span. Ya, dia typo, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita tahu lah maksudnya dia apa, nggak usah dipermasalahkan typonya. Tapi ya sebenarnya nggak harus fans JJK sih. Tapi ya emang generasi COVID kan mengenalnya anime awalnya mungkin JJK ya. Jadi ya kebiasaan TikTok, dan ya mungkin gue setuju gitu kalau Mappa tahu bahwa lebih banyak fansnya yang lebih peduli sama fight scene-nya. Jadi lebih baik kita visual daripada emotion and story and lore. Terserah, itu decision business. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.